Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ketika kehidupan di dunia sudah berakhir, semua makhluk hidup akan meninggal. Kemudian ditiuplah kembali sangkakala untuk membangkitkan manusia. Seperti apakah keadaan kita saat bangkit dari kubur? Apakah memakai pakaian favorit kita atau pakaian kebesaran saat masih hidup? Penasaran? Temukan jawabannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Manusia yang dibangkitkan akan berkumpul di bumi yang putih kemerah-merahan, seperti tepung roti yang dibakar. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat di atas tanah putih kemerah-merahan, seperti tepung roti yang bersih. Soal atau yang lainnya berkata, tidak ada tanda bangunan atau gedung milik siapapun. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Kondisi saat itu dalam keadaan telanjang, belum dihitan, dan tidak menggunakan alas kaki. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah memberi nasihat kepada kami. Beliau berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian akan digiring menghadap Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak dihitan, sebagaimana firman Allah. Sebagaimana kami telah menciptakannya, demikian pula kami mengembalikannya sebagai janji atas kami. Sesungguhnya kami akan benar-benar melakukannya. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 104. Ketahuilah, makhluk yang pertama kali akan dikaruniai pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim. Hadits muttafaqun alaih. Dalam Minhajul Abidin, Imam Ghazali menjelaskan bahwa ada dua kondisi manusia ketika dibangkitkan dari kuburnya. Pertama, akan ada orang yang keluar dari kuburnya dan sesudah ditunggui oleh sebuah kendaraan bernama Burak di atas makamnya. Ia pun diberi mahkota dan pakaian. Ia pun memakai apa yang diberikan tersebut kemudian menaiki Burak itu menuju surga. Yang kedua, seorang yang bangkit dari kuburnya dengan ditunggui oleh malaikat Zabaniyah yang wajahnya angker, bengis dan siap untuk memborgol. Mereka akan berangkat ke neraka dengan disyarat menuju neraka jahanam. Mereka akan digiring kepada mahsyar dengan berbagai keadaan. Ada yang berkendara, ada yang berjalan kaki, dan ada juga yang berjalan telungkup di atas wajahnya. Mengenai berjalan telungkup di atas wajahnya, ada seseorang yang pernah bertanya. Anas bin Malik berkata, ada seseorang yang berkata, wahai Nabi Allah, bagaimana orang kafir dihimpun dalam kondisi telungkup di atas wajahnya? Beliau menjawab, bukankah zat yang mampu membuatnya berjalan dengan kedua kaki di dunia, mampu membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat? Hadits riwayat Bukhari. Kejadian saat itu begitu dahsyat. Saking dahsyatnya, laki-laki dan perempuan tidak saling memperhatikan saat itu. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah para lelaki dan wanita sebagiannya akan melihat sebagian yang lain? Beliau menjawab, urusan pada hari itu lebih dahsyat daripada mereka memperhatikan hal tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Kecelakaan bagi orang kafir saat dibangkitkan. Mereka akan mengeluh bahwa hari itu adalah hari yang berat. Atas semua perbuatan yang telah diperbuat selama hidup di dunia, mereka akan diberi ganjaran neraka jahanam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah hari ketika seorang penyeru malaikat menyuruh kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, atau hari pembalasan. Sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang berat. Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 6 hingga 8. Siksaan neraka bagi mereka juga telah dijanjikan. Hal ini terdapat dalam Al-Quran. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekat. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 97. Manusia akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya. Orang-orang tersebut dalam bentuk yang menyedihkan. Namun ada juga yang bangkit dengan wajah yang bersinar. Seperti apa? Menyerupai babi. Nanti akan ada orang yang bangkit menyerupai babi. Hal ini terjadi pada orang yang meninggalkan sholat atau meremehkan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan kita akan celaka jika melalaikan sholat. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya.
Al-Quran Surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 5. Perut besar. Manusia akan ada yang bangkit dari kubur dengan keadaan perut yang besar. Mereka berjalan dengan susah payah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak membayar zakat. Pada akhirnya mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 34. Mengeluarkan darah segar. Ada juga kelompok manusia yang akan dibangkitkan dengan mengeluarkan darah segar. Orang-orang tersebut adalah mereka yang berdusta. Hal ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita di dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 77. Terjungkir. Untuk orang yang tak bisa menjauhi zina, ia akan dibangkitkan dalam keadaan terjungkir, kepala di bawah dan kakinya di atas. Hal ini sudah diperingatkan Allah dalam firman-Nya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32. Wajah yang hitam. Kehati-hatian bagi orang yang suka memakan harta anak yatim. Mereka akan dibangkitkan dalam keadaan wajah atau muka yang hitam, matanya biru dan perutnya penuh dengan bara api. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala alias neraka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 10. Bibir dan lidah memanjang. Bagi orang yang suka minum minuman yang memabukkan, ia akan dibangunkan dalam keadaannya bibirnya sampai dada, bahkan sampai ada yang paha. Giginya seperti lembu jantan. Bagi pemabuk yang sudah digambarkan dalam Al-Quran, hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Wajah bercahaya. Lalu bagi orang-orang yang beriman, ia akan bangkit dengan wajah bercahaya, seperti bulan purnama melewati sirat dengan cepat secepat kilat. Mereka adalah orang-orang yang percaya akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa bersedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Al-Quran Surah Fussilat ayat 30. Nah sahabat beriman, itulah gambaran manusia ketika ia dibangkitkan dari alam kubur. Mereka bangun sesuai dengan apa yang mereka lakukan semasa hidup. Bagi orang-orang kafir, mereka akan bangkit dengan menganggap bahwa hari itu hari yang berat. Namun bagi orang yang beriman, ia akan bangun dengan muka yang bercahaya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.